Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arsaka Family untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar ini. Kami ingin membuat video part 2 tentang lampu daymaker atau lampu bilet ya, kata anak-anak itu, yang dipasang di sepeda. Jadi pertanyaan itu, ada rekan kita yang minta diperjelas gitu skema perkabelannya bagaimana. Baik, untuk gambaran umumnya ya, semoga ini bisa membantu ya. Ya, kita belajar bersama untuk membahasnya. Dalam lampu sepeda ini, yang pertama itu kita akan uraikan komponennya apa saja. Komponennya untuk lampu sepeda itu, yang pertama ada lampunya, kedua baterai, ini baterai 9 volt, yang ketiga ini ada saklar. Baik, yang pertama saya akan bahas perkabelan saklar dulu. Saklar ini ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama itu lampu sorot. Fungsi yang kedua itu lampu DRL ya, atau lampu senja. Fungsi yang ketiga itu untuk off. Jadi untuk skema perkabelannya, karena ada 3 fungsi, jadinya itu ada 3 kabel. Jadi ini jalur kabel untuk kabel saklar. Saya akan untuk kabelnya dulu ya. Ini jalur kabel saklar, nih ada 3 karena fungsinya ada 3. Ini jalur kabel saklar untuk yang fungsi yang paling atas, on yang pertama. Ini fungsi untuk on yang kedua. Nah, ini fungsi off. Selanjutnya dari lampu ini kabelnya nih. Ada 4 kabel. Ada kabel putih, ini untuk lampu dim ya, dia lampunya itu kedip-kedip. Yang merah ini untuk lampu sorot, yang kuning ini untuk lampu DRL atau lampu senja, yang hitam ini untuk jalur negatif yang larinya ke baterai. Jadi ada 4. Terus dari baterai sendiri ada skema kabel apa gitu. Dari baterai sendiri itu ada 2 kabel ya teman-teman. Yang pertama kabel kutub positif yang merah dan kabel negatif. Nah, untuk cara perangkaiannya bagaimana? Untuk perangkaiannya, ini kabel lampu atas dari saklar itu, ini warnanya hitam, terus ada list kuning gitu, ada hitam terus ada garis kuningnya. Ini untuk lampu sorot atas. Kita sambungkan ke jalur lampu sorot dari kabel perlampuan. Kabel sorot tadi warna apa? Ya, betul, warnanya ini merah. Jadi kita sambungkan ke sini. Terus yang kedua, kabel warna kuning ini untuk lampu senja, lampu DRL atau lampu yang kuning gitu, yang lampu oranye, warnanya oranye. Lampu DRL atau lampu senja itu warna kuning. Kita sambungkan ke warna hijau. Di sini ada garisnya kuning. Ini fungsi dari kabel fungsi dari saklar yang on yang kedua, kita sambungkan. Terus tersisa 1 nih untuk jalur kabel yang dari saklar. Nah, kabel yang dari saklar ini warna hitam. Ini untuk jalur api atau jalur positif yang larinya ke baterai nih. Nah, ini ke baterai nih, larinya ke baterai. Nah, langsung disambungkan saja. Terus jalur negatifnya dari mana? Jalur negatifnya itu kita ngambil dari
kabel yang warna hitam yang berasal dari jalur kabel lampu. Nah, jadi kabel hitam kita sambungkan ke kutub negatif yang dari ke baterai kabelnya. Nah, terus Pak, kok itu ada satu lagi kabelnya tersisa warna putih? Ya betul, ini kabelnya tersisa warna putih. Ternyata lampunya ini kan selain ada fungsi untuk lampu sorot, terus lampu DRL, dia ternyata ada fungsi lampu kedip. Kedip. Kalau anak sering bilang itu lampu piu-piu. Lampu piu-piu. Lampu piu-piu itu dia punya jalur kabel yang warna putih nih. Ini kabel yang berasal dari lampu nih. Jalurnya ke sini sih. Set nih. Nah, ini karena di saklar itu cuman ada 3 fungsi. Fungsi on 1, on 2, dan off untuk mematikan. Otomatis dia kan nggak kebagian nih jalur kabel saklarnya, karena cuma 3 aja nih, kabel dari saklar nih cuma 3 nih. Ini saya gabungkan dengan jalur kabel lampu atas atau lampu sorot. Dia saya gabung ke ini yang warna hitam ada garis kuningnya. Tadi yang pertama, fungsi saklar yang pertama yang lampu sorot putih. Saya sambungkan ke sini. Sambungkan ini tadi lampu sorotnya itu warna merah kalau yang dari jalur lampu. Kalau dari jalur saklar itu warnanya dia hitam garis kuning. Saya sambungkan ke sini. Nah, sambung sini. Saya sambungkan, dan kabel putihnya kan ini sisa kabel putih. Nah, kabel putihnya juga disambungkan juga. Nah, ini kalau ini karena kalau ini tunggal aja, ini tunggal, cukup dengan tunggal. Karena ini ya, ini jalur kabel untuk lampu piu-piu, ini kabelnya tunggal saja. Nanti dia ditemukan. Nah, ditemukan dengan kabel yang kita tadi nyambung ke lampu sorot. Itu caranya. Nah, jadi nanti ini dia kita tambahkan, buatkan saklar tersendiri gitu. Jadi untuk lampu sorot itu mempunyai 2 fungsi. Yang fungsi yang pertama itu lampu sorot. Kalau ini posisi di off kan, tapi kalau ini posisi di on kan, jadinya dia lampunya piu-piu, kedip-kedip gitu. Jadi kalau mau menggunakan fungsi lampu sorot kita off kan yang saklar tambahannya. Kalau pengen menggunakan lampu piu-piu kedip-kedip kita on kan yang saklar tambahannya. Jadi itu aja, simple. Jadi caranya gimana ya? Caranya tadi kita menyambungkannya dari jalur kabel lampu punyanya lampu sorot, karena dia nggak kebagian saklar. Di sini cuma 3 fungsi saklarnya. Jadi saya buatkan saklar sendiri. Saklarnya saya beli yang model kayak gini. Ini murah kok harganya nih. Beli di toko elektronik. Kalau beli minta langsung solderkan aja. Bebas mau solderkan di bagian mana. Ini ada 3 soket. Cuma kepake 2 soket. Udah sambungan ke sini. Langsung jadi deh. Gitu caranya. Nah, ini untuk skema perkabelannya ya teman-teman. Yang pertama ini saklar 3 poinnya. Ini saya simbolkan seperti ini. Ini ada on 1, on 2, dan off. Terus yang ini simbol bentuk baterai 9 voltnya, dan yang ini simbol untuk lampu daymakernya. Nah, ini skema perkabelan lampu daymaker atau bilet sepeda anak. Nah, itu untuk saklar 1 poinnya. Nah, ini untuk jalur-jalur kabelnya yang tadi sudah saya deskripsikan sebelumnya. Ini untuk skemanya, mungkin nanti bisa
belajar bersama sambil dipelajari. Semoga tidak ada kebingungan lagi. Begitu teman-teman. Nah, ini pakai baterai ya. Pakai baterai 9 volt. Baterai kotak 9 volt. Tahannya berapa jam? Ya, sekitar 9 sampai 10 jam lah kurang lebih. Kalau dipakai terus. Mungkin itu video singkatnya, video part 2-nya untuk skema perkabelan. Semoga dapat membantu ya hasil belajar bersama kita dan dapat membahagiakan anak-anak kita. Kalau masih ada yang belum jelas, silahkan komen saja. Barangkali teman-teman belum jelas, komen saja, nanti insya Allah saya berikan penjelasannya lagi gitu di komentar. Mungkin itu saja teman-teman. Kebetulan sudah maghrib. Terima kasih yang udah setia menonton channel ini. Semoga video part 2 ini tentang lampu di sepeda, lampu bilet atau lampu daymaker dapat bermanfaat dan membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe boleh di subscribe, di like, di share dan komen. Terima kasih. Dadah, assalamualaikum. Coba lampunya. Wah, nah tuh kayak gitu lampunya. Dadah.